Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa belajar pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelumnya Ustaz mohon maaf karena yang seharusnya malam ini kita belajar tentang bahasa Arab tapi kita ganti dengan pembahasan yang lebih penting dari itu, dan ini merupakan bekal antunna ketika mendekatnya bulan Ramadan, tinggal sebulan. Oleh karena itu butuh ilmu dan butuh persiapan ketika menyambut bulan Ramadan. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus dipersiapkan ketika menyambut bulan Ramadan? Yang pertama, yang harus dipersiapkan ketika menyambut bulan Ramadan adalah yaitu harus memiliki ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal antuna tulis saja, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan hati antuna untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini adalah ibadah yang menentukan keikhlasan antuna. Sejauh mana keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, seseorang tidak akan mungkin dia bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan maksimal kalau dia tidak memiliki atau persiapan hatinya, tidak memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Man shama ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dimaksud dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengampuni dosanya yang telah lewat. Ini menunjukkan akan pentingnya keikhlasan seseorang ketika menyambut bulan Ramadan. Harus persiapkan hati ini. Jangan sampai hati kita ini masih kotor atau sama dengan hati kita di bulan-bulan sebelumnya. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan ini, anak-anakku sekalian, harus dipersiapkan keikhlasan antuna ketika menyambut bulan Ramadan. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika menyambut bulan Ramadan adalah harus ada keinginan kuat untuk memiliki keinginan kuat sudah untuk memanfaatkan waktu-waktu bulan Ramadan. Harus memiliki keinginan kuat untuk memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Ini yang harus dimiliki, yaitu yang disebut dengan al-ajaz, al-azmu, al-jazmu atau al-azm. Harus memiliki keinginan yang kuat. Harus ada tuh cita-cita antuna ketika menyambut bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita tidak memiliki keinginan yang kuat, maka terkadang bulan Ramadan ini kita biarkan begitu saja. Bahkan waktu-waktu yang dilakukan, itu tak sedikit kaum muslimin, apalagi para pemuda, menyia-nyiakan waktu bulan Ramadan. Entah itu dengan jalan-jalan, entah itu dengan telepon-teleponan, pagi-pagi sudah nelpon, malamnya sudah chattingan, dan seterusnya, jalan-jalan, posting, TikTok, naudzubillah dan sebagainya.
ya maka apabila saya temukan santriwati saya TikTok ya joget-joget, ya kita pecat aja dia. Pokoknya peraturan itu dikit-dikit pecat aja, dikit-dikit pecat. Ya. Ya, maka anak-anakku sekalian hati-hati. Ya, karena bulan Ramadan ini ya adalah bulan yang sangat mulia. Ya, insyaallah di bulan Sya'ban kita akan mengadakan daurah, yaitu bulan Ramadan. Ya. Maka sebelum kita masuk ke daurah itu, kita akan jelaskan bagaimana persiapan yang harus dimiliki ketika menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga yang harus ya kita lakukan atau yang harus kita miliki ketika menyambut bulan Ramadan adalah yaitu harus mempersiapkan amal yang terbaik. Ya, yang ketiga harus mempersiapkan amal yang terbaik. Ya. Apa maksudnya? Kalau bisa nih anak-anakku sekalian, sejak sekarang tuh buat agenda, ya, jadwal apa yang harus antuna kerjakan di bulan Ramadan, biar tidak sia-sia semuanya. Kalau bisa, ya, buat amalan yang tidak antuna lakukan pada tahun-tahun dahulu. Ya, entah itu mengkhatamkan Al-Quran, yang mungkin tahun dulu nggak bisa mengkhatamkan Al-Quran, maka di bulan Ramadan pokoknya besok ini saya akan khatamkan Al-Quran. Atau sudah sekali khatam Al-Quran, maka tahun besok ini, bulan Ramadan besok ini 2 kali khatam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di bulan Ramadan, beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? 40 kali. Ya. Kok bisa Ustaz? Bisa. Ya. Bahkan para ulama semua menutup toko-tokonya. Toko beras ditutup, toko minyak ditutup, toko keripik ditutup, semua ditutup. Ya, difokuskan untuk apa? Untuk ibadah. Umat Islam sekarang di antara kesalahannya adalah apa? Justru di bulan Ramadan dimaafkan untuk apa? COD. Ya, OTW. Ya, bisnis dagang sebanyak-banyaknya sehingga apa? Ya, baca Al-Qur'annya, khatam Al-Qur'annya itu tidak ada dalam dirinya. Ya, bahkan salat malam dia sia-siakan. Ya, dan lebih anehnya, ya, waktu-waktu yang seharusnya dikerjakan itu di saat itulah apa ujian dan cobaan kaum muslimin menimpa mereka. Kapan waktu itu? Di saat mendekati apa? Berbuka. Masya Allah, itu penuh itu, ya, pasar-pasar di pinggir jalan semua dagang itu. Padahal apa? Di saat itulah ya tempat mustajabnya doa. Maka ya kalau para salaf saja, orang-orang terdahulu menutup toko-toko mereka, maka kita ini fokuskan untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat agenda. Makanya kalau bisa itu buat agenda. Ya, Ustaz, boleh kita jualan? Emang boleh, ya. Cuma tidak bisa antuna di saat antuna jual gorengan itu bisa baca Al-Qur'an, tidak bisa. Apalagi kalau banyak yang mesen. Tidak bisa. Ya. Jualan sambil ibadah itu Masya Allah, maka silakan kalau antuna bisa lakukan. Ya. Maka sekali lagi anak-anakku sekalian, ya, besok ini kita akan buat grup. Ya. Grup MHQ, ya. Kita mau lihat ini agenda antuna itu apa saja. Ustadz, alhamdulillah awal Ramadan sudah saya hafal, ya, satu kali khatam Al-Qur'an. Insyaallah. Ya. Bisa. Enggak tidur akhirnya apa? Matanya kayak panda. Yang kedua, misalkan Ustadz, alhamdulillah ya saya sudah meraktir semua desa saya yang di Sembalun itu, semua saya traktir untuk berbuka di rumah saya. Ya, atau misalkan di Bima, semua orang kota Bima itu berbuka di rumah saya. Ya, kenapa? Karena pahalanya itu besar mengajak orang berbuka itu. Maka kalau bisa anak-anakku sekalian, kalau ada teman antuna nih dekat di rumah antuna itu, maka kalau bisa ini traktir dia untuk apa? Berbuka. Oh, tahun dulu kan antuna cuma berbuka sama keluarga. Nah, sekarang ini biar amalannya harus yang terbaik, ya, persiapkan amalan yang terbaik, ajak dia untuk apa? Untuk berbuka. Ya. Di rumah antuna biar dapat pahala. Kenapa? Pahala orang yang man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya baik
adalah apa? Seperti puasanya orang yang dikasih berbuka. Dan pahalanya nggak akan berkurang sedikit pun. Ya, paham? Ya, misalkan Hurul sama Nuri ini, ya itu kalau bisa itu ajak Nuri, ajak ya teman-temannya untuk apa? Berbuka. Begitu juga sebaliknya. Nuri jangan mau kalah, mau dapat pahala, ajak juga Hurul kalau bisa paku baloknya itu apa? Ya dibawa berbuka. Ya, maka anak sekalian, itu diantara amalan-amalan yang terbaik. Ya, khatam Al-Quran, mengajak orang berbuka, ya setiap sore, ya membantu umiknya di dapur, itu amalan yang terbaik juga. Kenapa? Amalan-amalan yang di luar Ramadan itu akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Ya, paham? Yang keberapa? Yang keempat, ya sebelum kita menyambut bulan Ramadan yang harus kita persiapkan adalah apa? Ilmu. Ya, ilmu. Ya. Artinya apa? Jangan belajar ya berkaitan tentang hukum-hukum bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan di saat apa? Di saat bulan Ramadan harus dipersiapkan sebelumnya. Ya. Harus persiapkan belajar. Ya, apalagi seorang perempuan itu. Ya, banyak sekali hukum-hukum bulan Ramadan ya yang kebanyakan itu kembali kepada perempuan. Ya. Bagaimana hukumnya puasanya ya orang yang menyusui, orang yang hamil, ya begitu juga mungkin ya antuna memiliki orang tua yang sudah renta, bagaimana harus dilakukan, atau mungkin di saat dia haid ya bisa jadi misalkan dia istihadahnya kayak gimana, maka apa? Dibutuhkan itu ilmu. Ya, maka anak-anakku sekalian, ya ketika seseorang ingin ya menyambut bulan Ramadan, maka yang harus dipersiapkan adalah apa? Ilmu. Ya, jangan sampai yang dibahas adalah apa? Ya, sebelum apa? Setelah puasa. Ya, sebelumnya harus dipelajari ilmu itu. Ya, maka kalau bisa anak-anakku sekalian, ya insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita akan ya melakukan atau mengadakan daurah persiapan bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Sekarang sudah tanggal berapa, Rajab? 24. 26? 24. Ya, tinggal 6 hari lagi. Ya, harus kita pokoknya bulan Ramadan aja khusus itu. Ya, daurah besar-besaran berkaitan apa? Persiapan di bulan Ramadan. Ya, kalau bisa itu ya yang kelas 1 itu jadi satu kelas. Ya, biar ustadznya itu bergiliran. Misalkan malam Senin Ustaz Muzamil, ya malam Selasa Ustaz sebulan. Ya, jadi biar ramai untuk bulan Ramadannya. Kemudian anak-anak sekalian yang harus dipersiapkan ketika menyambut bulan Ramadan adalah yaitu ada perbanyak doa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Perbanyak berdoa agar ya dipertemukan di bulan Ramadan. Maka di antara doa, kalau 6 bulan saja para salaf ya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk dipertemukan bulan Ramadan, apalagi sekarang tinggal 1 bulan. Maka perbanyak di setiap sujud ruku antuna, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku, pertemukan aku di bulan Ramadan. Ya, harus perbanyak doa anak-anakku sekalian. Nah, 5 hal yang harus antuna miliki ketika menyambut bulan Ramadan. Yang pertama apa tadi? Harus memiliki keikhlasan. Ya, persiapkan keikhlasan antuna, persiapkan ya jasad ini, tubuh ini ya, dan tubuh ini kuat itu tergantung dengan besar keikhlasan yang ia miliki. Ya, makanya ya Salim bin Abdullah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "I'lam akhi anna aunullahi lil 'abdi ala qadri niyyah." Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya pertolongan Allah itu tergantung dengan niatnya. Fa in tamma niyyatuhu tamma aunullahi lahu. Ya, kalau sempurna nih niatnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna pula pertolongan Allah ya baginya. Ya, tapi sebaliknya wa inna qasad, kalau dia kurang ikhlasnya maka berkurang juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi anak-anakku sekalian, di antara yang harus antuna perhatikan atau persiapkan ketika bulan Ramadan adalah persiapkan keikhlasan yang besar. Kalau antuna tahun dulu itu ikhlasnya Masya Allah, maka besok ini di bulan Ramadan yang sebentar lagi ini harus lebih ikhlas lagi. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang ikhlas itu pasti nggak capek beramal itu, nggak akan capek.
Ya, makanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Fal amalu bighairi niyatin ana." Amalan kalau tidak ada niatnya pasti apa? Anak berat. Kuli, alhamdulillah ya Nuza. Ya rahmatillah. Ya jangan lupa haji. Yang enggak bisa alhamdulillah mudah doakan. Mau cepat hafalannya lancar. Ya. Saya ulangi. Ya, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan apa? Fal amalu bighairi niyatin ana. Ya. Amalan tanpa ada niat pasti berat. Ya, berat. Jangankan untuk mengajak teman antuna untuk berbuka di rumah antuna, nyapa aja itu apa? Butuh perjuangan. Tapi sebaliknya orang yang ikhlas itu nggak akan merasa berat. Ya, hatta 100 orang berbuka di rumahnya itu ringan. Yang penting dia ada fulusnya. Ya, jangan antuna traktir tapi antunya ngutang, itu salah itu. Ya. Ngajak orang berbuka itu apa yang antuna buka itu sudah. Ya. Dan yang harus diperhatikan anak-anakku sekalian, jangan berbukanya itu ngasih orang itu yang nggak enak, tapi ketika sama keluarganya yang enak-enak, itu salah itu. Ya. Harus yang terbaik, apa yang kita makan sama keluarga kita itu diberikan sama orang yang berbuka itu, yang berpuasa itu. Ya, itu tidak akan sulit bagi orang-orang yang ikhlas. Maka butuh keikhlasan yang kuat. Yang kedua yang harus dimiliki adalah apa? Harus ada keinginan yang kuat. Ya, untuk memanfaatkan waktu-waktu bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kalau tidak ada semangat nih, ya pasti sia-sia tuh bulan Ramadan. Ya. Tapi ya, kalau kita semangat pokoknya harus bisa nih. Ya, kemarin saya khotam sekali, besok nih 2 kali nih atau 3 kali atau 5 kali. Ya, saya akan kasih hadiah. Ya, ini tapi jangan niatnya untuk hadiahnya ini. Ya Ustadz nih sudah masih saya hadiah besok enggak. Ya. Siapa yang bisa khotam lebih dari 2 kali Ustadz kasih hadiah. Ya, gimana caranya Ustadz kita khotam itu? Kalau bisa anak-anakku sekalian, setiap waktu itu kalian harus selesaikan yaitu 1 juz. Zuhur 1 juz, asar 1 juz. Ya. Kemudian maghrib 1 juz. Setiap waktu itu 1 juz. Kalau mau lebih cepat lagi 2 kali khotam, maka kalau bisa itu setiap waktu itu 2 juz kamu selesaikan. Ya, zuhur ya 2 juz, tapi jangan bacanya itu yang penting khotam, enggak. Ya, baca tartil. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan dzalikal kitabul la raiba. Nah, itu niatnya khotamnya enggak. Bukan khotam yang dilihat, tapi apa? Ya, karena kita mengisi bulan Ramadan itu dengan apa? Ya, dengan ya ketaatan tilawatul Quran. Paham? Paham enggak? Ya, kalaupun enggak ya cuma 2 kali, insya Allah dapat hadiah juga. Ya. Kalau khotam Ustadz sekali, insya Allah dapat hadiah. Setidaknya hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting insya Allah akan dipersiapkan hadiahnya. Ya, biar dibiasakan. Tapi ingat ya, ikhlas. Yang berikutnya apa? Ya, mempersiapkan amalan yang terbaik. Ustadz nggak mau nih anak-anaknya santriwatinya itu perbanyaknya apa? Jalan-jalan. Nggak ada jalan-jalan. Jalan-jalannya itu di depan rumah aja itu. Ya, atau di depan dapur itu keliling-keliling aja muter-muter itu. Nggak ada jalan-jalan pagi-pagi itu. Ya, di saat itulah keberkahan di situ. Makanya kalau bisa anak-anakku sekalian selesai sholat subuh itu jangan tidur. Ya, tapi Ustaz ngantuk di saat itu jangan tidur. Ya, baca dulu Al-Qur'annya. Ya, sampai terbit matahari, kemudian sholat Ya, sholat pagi itu. Ya, sholat fajarnya itu sholatnya di situ. Ya, karena barang siapa yang duduk ya sambil menunggu matahari terbit bagikan dia umrah bersama Rasulullah SAW. Ya, maka anak-anakku sekalian, ya jangan sampai waktunya itu jalan-jalan, chattingan, ya nelpon-nelponan, buat acara-acara jalan-jalan, nunggu berbuka banyak. Ya, kebanyakan kaum muslimin jalan-jalan aja kebanyakan bulan Ramadan itu. Ya, harus dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu, pelajari itu ya bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah yaitu ya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa. Nih, tulis ini. Apa aja kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Ya. Ini dikarang oleh Syekh ya Abdullah Al-Jab. Ya. Yang pertama di antara kesalahan kata beliau, qala al-mu'allifu hafizahullah taala, adamu ma'rifati ahkamis siyam wa adamu su'ali anha. Ya. Kesalahan yang pertama adalah tidak paham tentang hukum-hukum puasa. Nah, ini kebanyakan kaum muslimin ini. Ya. Tidak mengetahui hukum-hukum puasa. Makanya sebagaimana kita jelaskan tadi, persiapan bulan Ramadan itu bukan mandi-mandi, bukan. Ya, banyak orang kalau di kampung kita itu apa? Ya, bersihin puasa dah bilang. Bagaimana cara dia bersih puasa? Dia jalan-jalan tuh ke sembalun itu. Ya, pokoknya sehari sebelum sebelum Ramadan, ya banyak kaum muslimin, para pemuda-pemudi itu melampiaskan maksiatnya. Cara bersihinnya itu adalah dengan apa? Dengan membuat maksiat yang terakhir dilakukan. Ya, jalan-jalan ke sembalun, ke gunung, ya, dan sebagainya. Maka itu tidak boleh dilakukan oleh ya seorang santriwati. Ya, harus ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau kalian tidak tahu nih, ya, sebuah perkara berkaitan tentang agama, maka cari orang-orang yang berilmu, itu tanya dia. Ya, jangan cuek terhadap agama ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Tanda Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebaikan kepada seorang hamba itu adalah apa? Yaitu bagaimana hamba itu paham terhadap agamanya. Artinya apa? Antuna belajar saat ini itu menunjukkan bahwasanya Allah itu sayang tuh sama antuna. Ya. Antuna belajar tentang ilmu, ya, berkaitan tentang ilmu hukum-hukum puasa, maka itu menunjukkan bahwasanya antuna memiliki kebaikan. Ya. Yang kedua di antara kesalahan ya orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah apa? Ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, istiqbalu hadza syahril karim bil lahwi wal la'ib badalan min dzikrillah wa syukrihi. Anna balaghahum hadza syahrul azim wa badalan min ay yastaqbiluhu bit taubati shadiqah wal inabatu ila Allah wa muhasabatun nafsi fi kulli saghiratin wa kabiratin qabla an tuhasaba wa tujza ala ma amilat min khairin wa syarrin. Ya. Di antara kesalahan kaum muslimin ya di bulan Ramadan adalah apa? Mereka menyambut bulan Ramadan dengan main-main dan hura-hura. Ya. Ya. Tidak digunakan untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa di sana, ya. Berzikir, bukan banyak tidur, bukan banyak nonton. Kita nunggu bulan Ramadan kita nonton dulu. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat pahala puasanya. Kenapa? Karena disia-siakan waktu itu dengan apa? Sia-sia, dengan hura-hura, dengan tidur, dengan apa? Tidak ada manfaat di dalamnya. Ya. Mencaci maki, gosip malah di situ. Asyiknya itu di bulan Ramadan begitu. Cerita si fulan dengan si fulana. Oh, si gini dia begini-gini aja kerjaannya. Ya, maka itu sia-sia puasa antuna. Tidak dapat pahala itu. Ya. Maka pembatal puasa itu ada dua. Pembatal yang pertama adalah pembatal yang nampak. Seperti apa? Makan, minum. Yang kedua, ya, pembatal yaitu pahala. Ya, atau pembatal yang tidak bisa dilihat. Ya. Apa? Yaitu apa? Hal-hal yang bisa menggugurkan pahala ya seseorang. Yang keberapa?
Hah? Yang berapa? Ketiga. Yulahid anna ba'dhan nas idza jaa Ramadan tabu wa sallu wa samu fa idza qada 'adu ila tarki shalah wa fi'lil ma'asi. Sebagian manusia ya, rajin ibadah di bulan Ramadan dan meninggalkan ibadah setelah bulan Ramadan. Nah, ini kebanyakan nih. Ya, sebagian manusia rajin ibadah di bulan Ramadan dan meninggalkan apa? Ibadah setelah Ramadan. Artinya apa? Seakan-akan ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Rajin salat malam, setelah itu pergi bulan Ramadan tidak ada lagi namanya salat malam. Ya. Tidak ada lagi namanya baca Al-Qur'an. Tidak ada lagi namanya rajin ke masjid. Ya. Pokoknya selesai bulan Ramadan ma'assalamah. Ya, cuma yang wajib-wajib aja. Yang di dalam boleh masuk ikut dengar kajian. Yang keempat di antara kesalahan ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah apa? I'tiqadu ba'di minan nas anna syahra Ramadan fursatun lin-naum wal kasal fin nahar was sahru fil lail. Ya. Kebanyakan sebagian manusia menganggap bulan Ramadan itu adalah kesempatan untuk tidur. Atau menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan bermalas-malasan. Sebagian manusia menganggap bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ya bermalas-malasan. Atau bulan tidur. Nah, ini kebanyakan kesalahan apa? Orang yang berpuasa itu anak-anak sekalian. Ya, maka ya jangan banyak tidur. Seharusnya ini di bulan Ramadan ini jangan terlalu apa? Ya, sedikit tidurnya itu. Ya, jangan banyak tidur, harus sedikit. Ya. Jangan selesai sholat subuh bangunnya pas 5 menit 1 menit ketika berbuka. Masya Allah. Ya, kok bisa Ustaz dah sholat dia? Ya, tidur sampai zuhur, sholat, tidur lagi sampai asar, sholat, tidur lagi. Itu nggak pusing tuh kepala itu. Ya. Yang kelima, ya insyaallah besok kita lanjutkan. Yang kelima adalah yulahid anna ba'dhan nasi yasta'u min dukhuli syahri Ramadan wa yafrahu bi furujihi. Ya. Sebagian manusia tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Sebagian manusia tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Sudah? Dan bahagia ketika bulan Ramadan selesai. Nah, ada itu. Ya. Ada yang sebagian manusia itu apa? Nggak suka tuh datangnya bulan Ramadan. Atau ada sebagian manusia ketika perginya bulan Ramadan, wih senang dia, alhamdulillah kita selesai puasa ternyata. Padahal apa seharusnya apa? Nangis tuh. Tapi apa dia? Ketawa, senang dia. Nah. Sudah waktunya Isya ya? Udah azan? Hah? Ya itu mungkin yang bisa kita sampaikan 5. Dan insyaallah kita lanjutkan besok malam. Ya 5 ini yang harus antuna perhatikan anak-anakku sekalian. Ya sekali lagi ya bagaimana cara antuna ya mempersiapkan bulan Ramadan, kalau bisa yang 5 itu dihafal. Dan kesalahan-kesalahan yang itu sebagai apa? Catatan bagi antuna untuk apa? Ya untuk menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.